Ada makhluk duduk bersila, penuh dengan bulu, ini tinggi besar, ini di hadapan istrinya Hasan. Dan makhluk itu bertaring. Ini kalau di daerah saya ini namanya buto. Akan tetapi, badannya ini dipenuhi dengan koreng bernanah. Minum dulu sebelum mulai aktivitas podcast hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa? Kotanya di mana? Biar saya ini kenal tambah deket. Karena apa? Nanti ada spesial sekali di bulan Ramadan, ya kan? Ini jadi kalian wajib nge-save nomor handphone saya gitu. Nanti bakalan ada informasi-informasi penting mengenai merchandise raw yang terbaru gitu kan ya. Kemarin banyak nanyain, Mas nanti menjelang Lebaran ini bakalan ada merchandise baru nggak Mas? Nah ini makanya kalian save nomor WA saya yang belum nge-save, kalian bisa langsung save. Nah ini nomornya 0858 704 33333 6 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33333 6 3-nya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian gitu. Nggak cuma merchandise gitu kan ya. Nanti ada info-info penting nih gitu. Misalkan kayak tayangan, misalkan kita nanti bisa ketemu ketika saya ini ada di mana gitu. Karena tahun kemarin udah terjadi seperti itu. Ketika saya datang ke Bali, ketemu sama teman-teman di Bali, di Boyolali, di Jogja gitu kan ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi, oke? Nah, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana biar saya kenal tambah deket sama kalian, oke? Udah? Pastikan semuanya udah, oke? Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini nunggu ngantri lama juga. Kejadian ini sudah lumayan lama sekali, kisaran tahun 65, 60-an lah kurang lebih ya, itu di tahun itu. Ini kejadiannya ya kan. Jadi ada seorang yang melakoni ilmu hitam demi mempertahankan martabatnya. Ia menggasak harta-harta benda perhiasan segala macam ini milik warga. Dan aksinya ini gak pernah diketahui. Karena ia berubah menjadi hewan-hewan buas. Ketika warga ini tahu, ketika warga ini ngejar segala macam, warga kehilangan jejak. Dia sudah berubah menjadi hewan-hewan buas yang ia lakoni. Akan tetapi akhirnya naas. Dia mencuri di tempat yang salah. Dia merampok di rumah markasnya para dukun. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejadian ini udah lama sekali ya kan, kisaran tahun 60-an, saya juga belum lahir, nama tempat toko semuanya udah disamarkan demi keamanan bersama ya. Jadi dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan gitu ya. Ada sebuah desa, toko di sini kita sebut saja, ini namanya Hasan. Usianya kurang lebih 40 tahun, hidup dengan istri dan kedua anaknya. Anak yang pertama kita sebut saja Ana, dia ini menginjak SMP. Nah, adiknya ini bernama Panji, masih kelas 6 SD. Hasan ini mencari uang sangatlah mudah. Hanya tinggal membentak-bentak orang. Loh, kerjaan bentak-bentak orang dapat duit. Kerjaan apa itu? Hasan adalah seorang mandor. Dia dipercaya seorang juragan. Kita sebut saja juragan di kampung itu namanya Durno. Juragan Durno ini mempunyai perkebunan luas. Dan Hasan ini dipercaya juragan Durno untuk mengawasi para pegawainya yang kerja di situ. Jadi Hasan ini bisa dikatakan orang yang sangat sombong sekali. Karena menurut Hasan, ya, perekonomian para pegawai-pegawai itu ini masih jauh di bawah Hasan. Jadi Hasan ini hidup semena-mena. Karena apa? Hasan ini orang kepercayaan si juragan Durno tadi. Juragan Durno juga mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai keluarga besar gitu kan. Nah, sifat Hasan yang sombong itulah, ya, ini yang membuat istrinya ini malu. Karena istri Hasan ini lemah lembut, dia penurut. Sering sekali ya, ini istrinya ketika memang dia pulang dari kebun, istrinya ini pergi dari mana gitu kan ya, ini banyak warga-warga ini yang langsung bubar. Kita sebut saja istrinya Hasan ini namanya Narti. Jadi ketika
Bu Narti ini lewat di depan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain ini pada menghindar. Ada Narti, ada Narti, ada Narti. Udah deh, masuk. Orang pelit lewat. Padahal Bu Narti ini nggak pelit. Yang pelit ini justru si Hasan. Sombong itu Hasan tempatnya. Nah, Narti karena sering ya kan mendengar omongan warga seperti itu, ya kan? Ini membuat Narti ini akhirnya kesel, capek. Ngomonglah sama si Hasan. Ketika pada malam hari, Narti ini ngomong sama Hasan. Mas, aku mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Aku harap kamu kalau lagi kerja di Juragan Durna, kamu mbok sikapnya yang baik, Mas, sama warga. Biar bagaimanapun, warga itu kan saudara terdekat kita, Mas. Siapa lagi, Mas? Kalau kita ada apa-apa, mau minta tolong sama siapa, Mas? Kalau bukan sama warga. Kamu gak usah ngajarin ya. Kalau aku ini terlalu baik sama warga, yang ada mereka ini ngelunjak. Ya bisa-bisa aku dipecat sama Juragan Durna. Mau? Kita ini hidup susah, kamu mau? Pikir. Kenapa Juragan Durna memilih aku? Itu karena aku tegas. Aku gak mau diremehkan sama orang-orang kecil. Ini yang namanya bisnis. Yo tahu, Mas, tapi setelah selesai kerja mbok kamu minta maaf sama yang lain-lain. Terus baik gitu, Mas. Kalau memang di kerjaan kamu harus tegas, yo nggak apa-apa. Tapi setelah pulang kamu yang baik, Mas. Soalnya aku sama anak-anak ini sering denger omongan warga. Nggak usah didengerin. Mereka kalau nggak ada kita nggak makan. Ngerti ya, Mo? Semakin mereka ngomongin kita, semakin aku bakalan kejam di sana. Jadi kamu gak usah ngajari aku untuk berbuat baik. Ngerti kamu? Iya, Mas, maafin aku. Nah, ya kan? Berjalannya waktu terus menerus. Anak-anaknya ini selalu ngomong sama ibunya, sama Bu Narti. Bu, Ana diomongin sama teman-teman. Katanya anak itu anak orang sombong, anak itu anak yang kurang ajar, anak itu Bu, anak itu bingung. Panji juga ngomong, ya Bu, Panji juga dikatain kayak gitu Bu sama teman-teman. Nah, Pak Hasan ini dengar. Pada waktu itu Pak Hasan ini sedang ngopi. Hasan langsung mendekat ke mereka. Kalian tahu, justru kalian harus bangga. Udah, ngerti? Dulu kakek nenek kalian ini sering dihina orang. Karena apa? Gak punya uang. Gak punya uang, terus warga ini akhirnya merendahkan kakek nenek kalian. Nah, disinilah Bapak tidak terima. Bapak pengen menunjukkan ke mereka kalau keluarga kita keluarga mampu dan derajatnya ini tinggi. Ngerti kalian? Ini nanti untungnya di kalian. Dengan begitu kalian akan mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mereka ini gak bakalan dapat. Dengerin Bu, kenapa Bapak kejam sebenarnya? Karena orang tua Bapak dulu itu selalu direndahkan. Bapak harus berbakti dan Bapak harus membalas dendam. Jadi memang dulunya orang tuanya si Hasan ya dulu di kampung sering dikucilkan karena orang nggak punya, ya kan, sering dikucilkan segala macam, sering dijauhi karena miskin. Nah di sini Hasan balas dendam, nggak terima. Aku sebagai anak, aku akan berbuat semena-mena. Aku berjanji ketika aku mendapatkan jabatan yang tinggi, maka aku akan merendahkan siapapun yang pernah merendahkan keluargaku dulu. Anak cucunya kayak atau segala macam. Jadi Hasan sudah punya pemikiran seperti itu. Makanya dia nggak bisa diatur, dia ini diomongin nggak bisa. Nah, tak hanya itu, ya. Ini Hasan selalu mendoktrin anak-anaknya. Ini yang deket dengan Hasan yang laki-laki nih yang namanya Panji, yang masih SD. Kalau yang Ana, setiap Hasan ngomong, dia hanya bisa menangis dan memeluk ibunya. Akhirnya Hasan ngomongnya ke Panji. Lebih fokusnya ini ke Panji. Panji sini. Kalau mbakmu itu susah kalau bapak bilangin. Bisanya cuma nangis. Nah, bapak pesan sama kamu. Kalau ada yang lawan kamu, ada yang nakal sama kamu, lawan, remehkan dia dan hina dia. Tapi Pak, nanti malah Panji nggak punya teman. Kamu bakal tetap punya teman. Karena apa? Kamu itu orang kaya. Nanti banyak yang deketin. Orang bakalan iri sama kamu. Mereka butuh kamu, bukan kamu butuh mereka. Jadi diajarin seperti itu. Akhirnya
Panji di sekolahan ya kan, ini sampai kayak udah punya anak buah. Karena Panji berkuasa. Sakunya dari uang saku, Panji ini di atas anak-anak yang lain. Panji tinggal merintah. Pukulin dia, dia udah ngina aku, pukulin dia. Jadi sering berantem seperti itu. Panji tinggal tunjuk teman-temannya disuruh mukulin orang yang sudah menghina Panji. Orang yang sudah nakalin Panji terus-menerus seperti itu. Hingga pada suatu ketika ada anak ya kan, kita sebut saja namanya Fikri. Fikri ini cacat. Tangannya ya kan, ini susah digerakkan yang sebelah kiri. Nah Panji ya, ini membuli Fikri. Membuli Fikri, orang cacat, ngapain sekolah? Kamu kan gak punya uang, Panji seperti itu sama si Fikri. Karena udah didoktrin sama bapaknya, disuruh kurang ajar sama siapapun. Fikri ini nangis. Setelah nangis malah justru Hasan mukul Fikri. Pulang sekolah ini guru jadi gak lihat. Guru gak tahu. Fikri ngomong sama bapaknya. Malam-malam ya kan, udah selesai semua pekerjaan, ini kurang lebih habis isya. Bapaknya Fikri ini datang. Assalamualaikum. Dibukainlah sama Bu Narti. Cekrek. Bapaknya Fikri, ada apa ya Pak? Silakan duduk. Bu, saya mau ngomong Bu. Tolong omongin anaknya sampean. Kami memang keluarga gak mampu. Untung saya bisa nyekolahin si Fikri sebisa-bisa saya. Tapi mbok jangan merendahkan anak saya. Memang anak saya ada kekurangan. Tapi tolong Bu, anaknya Ibu, si Panji tolong diomongin. Loh, si Panji kenapa tuh Pak? Si Panji itu udah terus-menerus merendahkan Fikri. Bahkan Fikri itu dipukul. Nah, Pak Hasan ya, dia ini lagi di kamar denger itu. Pak Hasan keluar. Apa? Kok bawa nama-nama anakku itu apa? Ada apa? Maaf Pak. Tolong ngomongin anaknya panjenengan. Anak sampean itu udah terus-menerus menghina anak saya, sehingga anak saya ini udah gak mau lagi sekolah. Dia gak pengen lagi sekolah, malu sama teman-temannya. Sudah sepatutnya seperti itu. Kamu gak usah bela-belain anakmu. Yo, kalau kamu ngelawan, besok pagi kamu udah gak kerja lagi. Makanya Pak, tolong ajarin sopan santun sama anaknya Bapak. Kok kamu malah ngajarin aku? Mulai besok, kamu sudah tidak saya absen lagi. Kamu keluar. Kamu sudah tidak kerja lagi. Saya bakalan ngomong sama Juragan Durno. Kamu sudah tidak kerja. Ngerti? Pak, tolong Pak. Jangan Pak, saya masih butuh pemasukan Pak. Saya mau makan dari mana? Ora iso. Itulah akibat dari melawan Hasan. Ngerti kamu? Akhirnya bapaknya Fikri ini dipecat. Karena apa? Bapaknya Fikri ini juga pegawai di situ. Nah Hasan ini ngomong sama Juragan Durno bahwa bapaknya Fikri ini dia kayak malas kerja segala macam. Nah Juragan Durno ini nggak mau dengan orang-orang pemalas. Juragan Durno ngomong, ya udah pecat aja. Semalam sudah saya pecat. Saya cuma laporan panjenengan Pak. Saya cuma laporan sama Juragan. Bapaknya Fikri sudah saya pecat. Itulah sifat Hasan. Parah. Kok ada orang yang seperti itu? Gara-gara cuma dulunya bapak ibunya ini pernah direndahkan segala macam. Nah dia balas dendamnya kok seperti itu. Bukannya gimana caranya menjadi anak yang baik, menjunjung nama ibu bapaknya lagi agar derajatnya naik dengan cara yang baik. Ini enggak, malah seperti itu. Nah hingga pada akhirnya orang-orang kampung ini pada takut, malas berurusan dengan si Hasan. Si Panji juga tambah semena-mena. Seorang bocah SD ini semena-mena. Nakalnya udah gak karuan. Ketika dia punya sepeda ataupun dia punya barang-barang yang berharga, ia selalu pamer-pamerkan kepada warga. Nah, Panji juga punya anak buah yang boleh meminjam sepedanya Panji, hanya anak-anak buahnya Panji. Yang selalu diperalat sama Panji, disuruh mukulin teman-teman Panji, disuruh mukulin teman-teman yang melawan Panji. Ya kan, berjalannya waktu hingga pada akhirnya Panji masuk SMP. Di SMP tambah semena-mena lagi. Teman-teman baru lagi segala macam, diremehkan semuanya sama Panji. Gak ada yang berani sama Panji. Ketika Panji ke rumah, ini bapaknya ini ngomong, nah baru itu anak bapak. Jangan pernah takut. Siapapun lawan. Remehkan. Injak. Nah, disinilah nih semua keadaan berubah drastis. Pada suatu ketika saat Hasan ini sedang ngontrol di perkebunan,
Hasan lagi semena-mena nyuruh sana, nyuruh sini, nyuruh sana, nyuruh sini, nyuruh sana, nyuruh sini, ya kan? Tiba-tiba Hasan mendengar ada seorang karyawan Juragan Durna tiba-tiba lari menemui Hasan. Pak Hasan, saya mau ngasih kabar. Kabar apa? Ada apa? Kok kamu gugup seperti itu? Ada apa? Juragan Durna kenapa? Juragan Durna meninggal, terkena serangan jantung. Apa? Juragan Durna, juragannya Hasan, ya kan? Ini meninggal dunia terkena serangan jantung. Karena usianya ini sudah hampir 70 tahun. Nah, mempunyai anak. Nih, mempunyai anak yang seusianya dengan Hasan. Nah, anaknya kita sebut saja namanya Kunto. Nah, pada saat itu, ya kan, Hasan ini panik. Aduh, juraganku meninggal. Ini jangan sampai semua ini akhirnya diambil alih sama Kunto. Kunto ini seumuran Hasan. Nah, Kunto berbeda jauh sifatnya dengan bapaknya. Kunto lebih lembut, Kunto lebih baik. Nah, disinilah setelah pemakaman semua selesai, Hasan ini panik. Aduh, ini pasti diambil alih oleh Kunto. Ini pasti diambil oleh Kuntonya. Aduh, berat nih. Ternyata emang bener. Setelah prosesi pemakaman segala macam, warga-warga mulai kayak lega. Ini pasti nanti yang ambil alih Mas Kunto. Nanti kalau udah diambil alih sama Mas Kunto, kita semua warga tenang. Iya bener. Gak bakalan Hasan ini dikasih lah. Hasan ini kan dia juga sama karyawan, cuma beda pangkat aja sama kita. Nah, akhirnya pengumuman lah, ya kan, bahwa semua aset segala macam sudah diambil alih oleh Kunto. Jadi Kunto sebagai anak Juragan Durna, ya kan, ini yang memerintah. 1 minggu setelah pemakaman bapaknya, Kunto mengumumkan ke orang-orang, sekarang saya memimpin di sini, ya. Saya harap kalian kalau ada keluh kesah apapun sampaikan kepada saya. Saya beda dengan bapak saya. Ingat, jangan samakan saya dengan bapak saya. Memang bapak saya ini keras. Karena dulunya memang dia dididik seperti itu. Akan tetapi saya tahu perasaan kalian bagaimana. Iya Pak Kunto. Saya malah senang kerja sama Pak Kunto. Iya Pak Kunto. Pada ngomong seperti itu. Nah, pada saat itu Kunto pun ngomong sama Hasan. Hasan, nanti saya mau ngomong sama kamu. Oh, iya Mas Kunto. Nah, pada saat itu akhirnya Hasan pun dipanggil kan. Hasan dipanggil, Kunto pun ngomong. Hasan, saya minta kamu yang baik, kamu yang lembut. Kamu memang mandor di sini. Kamu jagain orang-orang kerja. Tapi jangan sampai saya mendengar keluh kesah warga gara-gara kamu. Saya pengen mereka ini sejahtera. Sekarang yang ambil alih saya. Bapak ini kan sudah tidak ada. Memang Bapak selalu berlawanan dengan saya. Jadi saya harap pesan saya itu diperhatikan. Iya Mas Kunto, nanti saya akan sesuai dengan apa perintah Mas Kunto. Akan tetapi di sini Hasan ini bingung nih. Ini kalau aku tiba-tiba lembut terus mereka pada ngelunjak atau gimana? Berat nih. Akhirnya Hasan sering disepelekan nih. Semua warga tolong kerjanya yang bener ya. Kita ini udah bener, kamu aja yang gak bener. Warga mulai berani ngomong. Tolong ya, omongannya dijaga. Jangan seperti itu. Apalagi Mas Hasan. Mas Hasan boleh protes ketika kami ini pekerjaannya ini ngasal. Wong kami bener kok. Iya. Tapi ingat, yang bener ya, tolong ngertiin saya. Nah, warga karena udah tenang, ya kan, bekerja tidak tertekan. Semua warga seneng. Disinilah martabat Hasan mulai runtuh. Hasan ini kalau lewat kampung, ini warga-warga yang habis bekerja malamnya atau apa segala macam gitu kan ya. Warga-warga ini langsung ngomongin, Mas Hasan sini duduk. Kita kalau udah di rumah sama jabatan nih, sama-sama bapak-bapak kepala rumah tangga udah. Sini duduk gabung. Malu main sama orang-orang miskin kayak kita. Ya, nanti saya mampir. Saya ada keperluan. Keperluan apa? Orang kerjanya pagi sampai sore kok. Malamnya nggak ada lah. Hasan udah mulai kebingungan. Aduh, berat nih. Mulai runtuh nih. Orang yang biasanya ini ketika ketemu Hasan ini pada ketakutan, sekarang enggak. Santai-santai aja. Semenjak semua diambil alih oleh Kunto.
Berjalannya waktu, Hasan ini nggak terima terus-menerus. Orang berani jawab ketika Hasan ngomong, orang berani jawab. Nggak kayak dulu. Nah, pada suatu ketika, ada seorang bapak-bapak, ya kan? Dia ini sedang istirahat. Memang jamnya istirahat. Hasan ini tiba-tiba ngomong, "Pak, kok enak-enakan, Pak, yo? Bapak di saung, yang lain masih pada bekerja. Ini Bapak malah istirahat di sini." "Dada saya sakit, Mas Hasan. Sebentar. Nanti saya kerja lagi." Loh. Jam kerjanya kan belum. "Udah Mas Hasan. Mas Hasan denger nggak? Itu azan zuhur. Saya tak istirahat dulu sebentar." "Oh, kamu ngelawan ya? Kamu ngelawan sama saya ya?" Tiba-tiba bapak itu dipukul. Bapak itu pingsan. Nah, warga ini langsung mengkerumun. "Apa kalian? Mau kayak bapak-bapak ini?" "Mas Hasan, sampean ini jangan sesuka hati. Sekarang sudah diambil alih sama Pak Kunto. Jadi kalau ada apa-apa, kita semua bakalan lapor sama Pak Kunto." "Tolong jangan. Iya, maafin saya. Nggak bisa. Kita harus laporan." Ternyata pada saat itu, ini sudah ada yang lari langsung ketemu Pak Kunto. Pak Kunto pun datang. "Hasan, ikut saya." "Mas, bisa saya jelaskan, Mas?" "Udah, ikut saya." Diajaklah ke rumah. "Saya sudah peringatkan kemarin, dan ternyata kamu melanggar. Dan maaf, mulai sekarang saya berhentikan." "Mas Kunto, tapi saya ini gak ada pekerjaan lain. Saya hanya ini. Dan saya ini kan orang kepercayaan Bapak Ibu Jenengan. Saya orang kepercayaan Pak Durno. Kok sampai mencat saya terus? Saya ini mau makan apa? Anak istri saya ini mau makan apa?" "Saya gak mau tahu. Karena apa? Kemarin saya sudah ngomong. Jadi mulai sekarang sampean sudah tidak menjadi mandor. Terus saya kerja apa?" "Bisa. Kamu masih bisa kerja. Tapi gabung sama mereka. Kamu sudah tahu kan pekerjaannya? Caranya bagaimana? Pengawasan seperti apa? Kamu kan memerintah. Berarti kamu tahu kan? Cara penanaman, panen, segala macam kamu tahu. Berarti kalau kamu masih mau kerja di sini, pangkat kamu sama seperti mereka." Langsung kebingungan. Nah, saat itu juga daripada Hasan ini sama derajatnya sama anak buah, Hasan lebih baik mundur. "Enggak, Mas. Kalau sampean menyuruh saya untuk sama seperti mereka, lebih baik saya mundur. Ingat, Mas, saya tidak terima di sini." "Oh, terserah. Kalau kamu nggak terima atau apa, terserah. Karena bagi saya, pekerjaan itu tidak harus dengan kekerasan caranya, Mas. Ngerti sampean? Silakan." Hasan dipecat. Nah, semua bersorak. "Wah, Hasan dipecat. Wah, Hasan dipecat." Wah, pada bersorak. Ini di ladang, sawah, perkebunan, segala macam semua berserak. Semua bersorak mendengar Hasan ini dipecat. Hasan ini pulang ke rumah. Hasan bingung. "Kamu kenapa, Mas?" Ditanya sama istrinya. "Aku sudah tidak kerja sana lagi. Gara-gara si anjing Kunto. Cancol." Kesel si Hasan. Hasan ini kesel. "Lah kamu kenapa, Mas?" "Dah, kamu udah diem aja. Aku akan balas dendam. Aku nggak bisa diremehkan seperti ini." Dengan adanya Hasan dipecat, ini Panji udah nggak ada taring lagi. Yang awalnya ini sombong, angkuh, disuruh bapaknya. Ini mendengar seperti itu, kabar seperti itu, Panji ketakutan juga. "Aduh, bapakku ini udah nggak jadi orang kaya lagi. Berat nih." Ya kan, ternyata benar sahabat-sahabat Panji mulai meninggalkan Panji. Yang biasa disuruh-suruh sama Panji, ini pada meninggalkan Panji. Karena apa? Orang tuanya ini pada ngomong, "Awas kamu, kalau kamu masih disuruh-suruh Panji, awas kamu. Gak tak sekolah ini bu bapak." Pada ketakutan. Panji pun akhirnya dikucilkan. Sering sekali Panji dipukulin. Akan tetapi ketika Pak Hasan datang, ya kan, ini gak terima. Bukan hanya Pak Hasan ini berhadapan dengan satu warga, akan tetapi seluruh warga, khususnya bapak-bapak ini langsung menyerang Hasan. "Mau apa kamu? Hah? Mau apa kamu?" Semua warga pada seperti itu. Pak Hasan geram. Geram sekali. Nah, hingga pada suatu ketika Hasan ini ingat, dulu aku pernah nganter Juragan Durno ke seorang dukun. Juragan Durno itu dia punya pesugihan segala macam. Dia lelakon-lelakon dan aku sendiri yang nganter. Aku harus ke tempat itu dan aku mau minta pertolongan. Mumpung Juragan Durno sudah meninggal. Kalau ada Juragan Durno masih hidup, nggak mungkin aku ke sana. Aku ngelangkai dia. Nah, kalau ini, aku berarti tidak ngelangkai. Juragan Durno udah mati. Aku mau ke sana. Nah, saat itu juga ngomong sama istrinya.
Bu, berapa hari ini Bapak ini mau pergi? Pak, gimana toh Pak? Lah wong warga-warga udah semakin kayak gini, sama kita kayak gini. Udah, nanti Bapak balik semuanya akan berubah. Lihat aja. Bapak mau kemana Pak? Terus kami ini gimana? Masih ada tabungan, masih ada uang. Pakai saja secukupnya. Aku mau nyari jalan keluar. Hasan ini langsung pergi meninggalkan kampung. Entah perginya kemana. Nah, ternyata Hasan ini pergi ke dukun. Yaitu kita sebut saja namanya Mbah Di. Dukun dari almarhum Juragan Durno. Tempatnya sangat jauh sekali, ini di kampung yang sangat terpencil. Dan perumahannya ini udah mulai jarang-jarang. Kebun-kebun bambu yang rimbun, persawahan. Nah, ketemulah satu gubuk itu. Nah, saat itu, ya kan, ini ada anaknya Mbah Di. Dukun itu namanya Mbah Di, gitu kan. Nah, ini ada anaknya. Anaknya kita sebut saja namanya Mas Joko. Mas Joko pun ini anak angkatnya Mbah Di, karena Mbah Di sendiri tidak nikah. Hasan langsung ketemu. Lonwon, monggo, Mas Hasan ya? Iya Dek Joko, Mbah Dinya ada nggak? Mbah Di sudah almarhum Mas. Apa? Mbah Di sudah almarhum? Iya Mas. Sekarang aku sendirian. Dan gimana lagi saya harus nerusin Mbah Di? Nerusin gimana maksudnya? Berarti Dek Joko ini tahu cara gimana? Lawang pasiennya Mbah Di ini banyak Mas. Mbah Di ini ngomong sama saya diajarin terus menerus. Ya akhirnya saya juga tahu Mas. Dek Joko, aku mau cerita ya. Diceritain lah semuanya. Bahwa Juragan Durno udah meninggal. Sekarang aku dipecat. Gara-gara sekarang yang ambil alih kekuasaan ini di tangannya anaknya almarhum Juragan Durno, yaitu Mas Kunto. Ini diceritain semuanya. Warga-warga semakin berani sama saya. Saya pengen martabat saya naik lagi. Saya pengen punya uang. Saya nggak mau diremehin. Tolonglah, Dek Joko, saya harus gimana? Nah, karena memang dulunya mereka ini juga akrab ketika, ya kan, Juragan Durno sedang melakoni apa dengan Mbah Di. Ini Hasan sering sekali ngobrol. Sering ngobrol sama Joko tadi. Sering nungguin, sering apa, gitu kan ya. Akhirnya Joko pun memberitahu. Sampai mau lakon ajian apa Mas? Apa aja lah yang sekiranya orang ini tunduk sama saya, ya. Terus uang itu gampang dicari. Kira-kira apa Mas? Wah, itu harus 3 bulanan Mas sampai di sini Mas. Sampai harus lakon banyak Mas. Hasan pun menyanggupi. Minggu-minggu pertama Hasan disuruh puasa segala macam. Hasan di situ memang disuruh berada di tengah hutan, disuruh puasa, dijaga oleh Joko, terus menerus. Singkat cerita menjelang hari terakhir, Hasan ini ada di hutan, rambut udah mulai memanjang, brewoknya udah mulai menebal. Ini tidak mandi, tidak apa, dia ini hanya bersilah. Nah, Joko bilang, malam nanti hari terakhir Mas, ya, ini saya sudah bawa ayam cemani. Darahnya Mas coba minum. Sudah saya masukin di gelas bambu. Jadi ada gelas terbuat dari potongan bambu. Nah, ini diminum nanti Mas. Nanti malam bulan purnama, ini seluruh hewan buas ini mendekat sama sampean Mas. Nah, hewan-hewan buas tadi sebenarnya itu jelmaan siluman semua Mas. Nanti mereka akan mendekat ke sampean. Nah, air tadi sampean minum tepat ketika mereka sudah berdatangan. Setelah itu berikan makan. Bunga-bunga ini berikan kepada mereka. Usap kepala mereka. Karena mereka akan memerintahkan seluruh hewan-hewan buas yang ada di hutan untuk menuruti apa keinginan sampean Mas. Ternyata benar. Pada malam hari Hasan ini semedi, ya kan? Tak lama kemudian Hasan mendengar ada suara auman harimau. Tak lama kemudian ada babi hutan. Tak lama kemudian ada hewan-hewan lain disusul, hewan banyak di situ. Serigala lah, apalah segala macam. Ular besar, semua mendekat ke Hasan. Hasan awalnya kaget, takut, akan tetapi itu adalah hari terakhirnya. Bulan purnama tepat berada di tengah-tengah kepala Hasan, lurus tegak. Saat itu Hasan meminum darah ayam cemani tadi, ya minum. Setelah mendekat, ya kan, hewan-hewan itu semakin mendekat. Siluman-siluman semua itu mendekat.
Barulah Hasan mengusap kepala mereka masing-masing dan diberi makanan bunga. Mereka dengan lahap memakan bunga-bunga itu. Hasan ini awalnya takut. Akan tetapi ketika Hasan menyentuh kepala-kepala mereka, mengusap kepala mereka, yang ada tangan Hasan ini benar-benar sangat-sangat dingin. Jadi kayak megang es batu, berasa seperti itu. Setelah itu, hewan-hewan tadi ini mengitari Hasan. Hewan-hewan tadi mengitari Hasan. Berapa kali putaran, terus-menerus makin cepat. Dan tak lama kemudian, hewan-hewan itu pun pergi. Menjelang subuh, Mas Joko pun datang. Sudah selesai, Mas. Ritualnya sudah selesai. Nanti, sampean ketika ngambil barang punya siapapun, sudah terpojok atau apa, sampean bisa merubah wujud dengan apa yang sampean makan. Maksudnya gimana deh Joko? Sampean tangkap, sampean panah, sampean buru, dan makan hewan buruan sampean. Maka pada malam harinya, sampean juga bisa berubah wujud dengan apa yang sampean makan. Oh, kalau gitu, saya nuruti aja. Sesampainya di tempat Joko, Joko pun sudah mempersiapkan busur panah. Ini Mas, busur panah ini dibawa pulang. Ini untuk berburu sampean. Berburunya ini dengan membaca rapalan-rapalan ini. Hewan-hewan seluruh hutan ini tunduk sama sampean. Wah, di sini Hasan mulai seneng. Aku bakal bisa melakukan apapun, kejahatan apapun. Aku bakal bisa menguasainya tanpa ada yang tahu. Hasan seneng dan tambah sombong dia. Nah, singkat cerita, kondisi Hasan pulang ini melewati hutan-hutan juga kan, hutan-hutan juga, perkebunan segala macam, biar tidak ada orang yang lihat. Dan itu maghrib. Saat itu Hasan ketok-ketok pintu. Dek. Pada saat itu, Bu Narti, istrinya Hasan, ini mendengar. Bu Narti ini segera membukakan pintu. Bu Narti segera membukakan pintu, ini pintu dapur. Bu Narti ini kayak ketakutan. Siapa yang maghrib-maghrib? Nah, dibuka sama Bu Narti. Ternyata Pak Hasan. Pak, kamu dari mana aja Pak? Kamu itu bikin aku kepikiran. Terus itu kok kamu rambutnya panjang kayak gitu? Udah, diem. Gampang ini dibersihkan. Pada saat itu Hasan ini bilang, aku lapar, aku mau makan. Mas, aku udah gak punya apa-apa. Loh, uang habis? Habis Mas. Anak-anak kemana? Anak-anak kemana? Terpaksa Mas, aku ungsikan di tempat ibu Mas. Di nenek mereka Mas. Loh, ada apa? Aku pulang ini bawa kabar baik. Kok anak-anak malah diungsikan? Mas, kalau aku nggak apa-apa, aku udah terbiasa Mas. Orang-orang mau mencaci aku itu udah terbiasa. Anak-anak nggak sanggup Mas. Mereka sudah putus sekolah lama Mas. Apa? Putus sekolah? Karena apa? Mereka ini dihina teman-temannya Mas. Mereka ini kebingungan. Mereka ini malu ketemu sama warga juga Mas. Mereka belum siap. Yang ada mereka selalu nangis. Mereka selalu nangis sama saya Mas. Saya gak mau mereka kepikiran. Akhirnya mereka saya ungsikan di tempat ibuku Mas. Tenang, sebentar lagi keadaan akan berubah. Keesokan hari ya kan, Hasan ini sudah mempersiapkan panah. Kurang lebih habis asar, Hasan ini keluar. Kamu tunggu di rumah. Yo, kamu tunggu di rumah, gak usah kemana-mana. Sampean mau kemana Mas? Jangan kamu ngatur-ngatur aku, pokoknya kamu nurut. Hasan sudah mempersiapkan busur panah, ya kan? Hasan ini sudah membaca ritual segala macam. Berangkatlah Hasan masuk ke dalam hutan. Karena memang perkampungan itu tidak jauh dari hutan. Hutan ini masih banyak di situ. Hasan masuk dalam hutan, mencari buruan yang akan ia santap. Harus hewan buas. Hasan nyari di situ. Bener-bener gak takut karena ajian itu bisa melumpuhkan seluruh hewan buas. Hasan sudah melewati ritual selama 3 bulan. Hasan ini nyari ya kan, ini sudah lama, agak lamaan, sudah menjelang malam ya kan. Hasan sudah menjelang malam, disinilah Hasan menunggu seekor kumbang. Karena Hasan tahu ada jejak-jejak kumbang ini, macan kumbang. Nah tak lama kemudian ternyata benar, Hasan melihat ada kumbang lewat ya kan. Dia ini malah justru ketakutan adanya Hasan. Kumbang itu bukannya malah menyerang, malah dia ini takut. Dan dia ini gak lari. Dengan mudah Hasan ini langsung membidik kumbang tersebut.
Cas, dengan busur panahnya ia lepas. Dang! Mengenai mata kumbang itu. Curah! Kumbang langsung sekarat. Hasan langsung membawa kumbang itu dengan tertawa. Nanti malam aku akan jadi wujudmu. Hasan pulang. Gak ada orang lihat karena lewatnya perkebunan. Setelah dibawa ke rumah, ya kan? Setelah dibawa ke rumah, Hasan kembali ritual. Dan ritualnya ini ada di dapur. Istrinya kaget, Mas, itu apa? Diam, kamu gak usah ikut campur. Tugas kamu nanti ada sendiri, tak kasih tahu. Mas, kamu bawa macan kumbang kayak gini buat apa, Mas? Udah, menang. Saat itu Hasan, ya kan, setelah ritual selesai, Hasan ini ternyata membawa minyak. Udah diberi minyak dari Joko. Ini wadahnya ini pakai potongan bambu juga sama. Jadi pada zaman itu potongan bambu, ya kan, ini buat bisa wadah apapun gitu kan. Nah, potongan bambu itu ternyata berisi minyak. Gak tahu minyak apa. Yang jelas di situ dibalur-balurkan ke seluruh badan hewan tadi. Dan baunya ini amis banget. Anyir banget. Mas, baunya kayak gini. Shh. Saat itu Hasan hanya tertawa dan mulai memakan bagian kaki hewan tersebut. Wow. Ia potong-potong menggunakan golok. Mas, kamu makan mentah-mentah kayak gitu, Mas. Sampai mulutnya Hasan ini berlumuran darah. Dimakan habis, ya kan? Setelah itu tinggal sisa tulang-tulang. Nah, tulang-tulang tadi, ya kan, ini dipotong-potong sama Hasan. Krak. Ini tulang-tulang hewan tadi menjadi potongan kecil-kecil. Dikumpulkan sama Hasan. Hasan ini ternyata sudah membawa kemenyan. Nah, tempatnya kemenyan ini terbuat dari tanah liat. Hasan ini ngomong sama istrinya. Sini, dekat. Pak, kamu ini lakon apa? Udah, kamu nurut. Kemenyan ini nanti malam kamu bakar. Yo, kamu bakar dan serpihan tulang-tulang ini yang sudah aku potong-potong, taburkan, bakar sekalian. Jangan sampai api ini mati. Dan satu lagi, nanti kamu akan bertemu dengan wujud yang sangat mengerikan, tapi jangan takut. Karena itu yang menjaga aku ketika aku di luar sana mencari sesuatu. Paham kamu? Yang penting api ini jangan sampai mati. Kemenyan ini harus tetap terus menyala. Dan pembakarannya ini menggunakan tulang tadi. Ngerti kamu, Pak? Dicampurkan. Pak, ibu gak mau, Pak, yang aneh-aneh kayak gitu, Pak. Ibu takut. Kok malah ditakut-takutin nanti ada makhluk apa-apa. Diam kamu, sini. Nah, saat itu rambutnya Bu Narti ini dijambak, dijedotin pintu dapur. Ini menggunakan kayu pintunya. Wah. Sakit, Pak. Nurut. Nah, pada malam harinya nih, Bu Narti mulai nih disuruh membakar itu. Dibakar. Ya, ini kemenyannya. Pelan-pelan, ya kan, memakai abu dulu, memakai potongan-potongan kayu untuk agar apinya ini mulai menyala, ya kan. Setelah itu Bu Narti nurutin, ya kan, memasukkan tulang-tulang tadi. Jadi kayak bau bakaran daging. Kemenyan mulai dimasukin di situ. Akhirnya aromanya ini, tajamnya kemenyan ini kalah. Malah justru baunya ini bakaran daging. Nah, pada saat itu Hasan ini ngomong sama istrinya, apapun yang terjadi, tunggu kecil kemenyan itu jangan pernah mati sebelum aku pulang. Iya, Mas. Dan satu lagi, jangan pernah takut ketika apapun yang kamu lihat itu menurut kamu mengerikan. Jangan pernah takut. Tetap kamu fokus untuk menyalakan kemenyan itu dan campurkan dengan tulang-tulang itu. Mengerti? Iya, Mas. Nah, pada saat itu memang Hasan ini udah berpikir ini tujuan pertamanya adalah rumahnya Kunto, anak dari Juragan Durno. Karena apa? Di sini Hasan sudah sangat paham sekali di mana letak-letak brankas, di mana letak-letak perhiasan, di mana letak-letak uang. Hasan sudah sangat paham sekali karena Hasan dulu pernah bekerja di situ. Hasan sudah bersiap, ya kan? Sudah mulai tengah malam Hasan pun keluar dari rumah. Dan memang pada saat itu, ya kan, ini benar-benar kondisi ini langsung senyap. Hasan dengan mudah berlenggang melewati rumah-rumah penduduk dan tak ada satupun orang yang keluar rumah. Hasan berlenggang jalan seperti biasa, terus menerus sampai akhirnya
Ketika sudah berjalan panjang, ketemulah rumah mewah itu adalah rumah dari Kunto, anak dari Juragan Durno. Saat itu memang ada penjagaan di situ. Dijaga ada 2 orang. Memang rumah besar itu dijaga 2 orang. Ini gantian-gantian. Nanti yang satu tidur, yang satu ini begadang. Yang nanti kalau udah ngantuk, gantian-gantian. Pada saat itu Hasan awalnya kaget. Aduh, ada 2 orang ini. Yang biasanya mereka ini gantian tidur, ya, ini mereka begadang. Mereka ini sambil ngopi, mereka ini bercanda. Aduh, nah, mereka lihat aku nggak ya? Mereka lihat aku nggak ya? Lewat terus. Tiba-tiba Hasan mendengar ada suara itu. Lewat terus. Siapa? Suara siapa? Kok aku disuruh lewat terus? Hasan akhirnya memberanikan diri. Hasan ini jalan. Hasan jalan tepat di depan mereka, hanya berjarak 3 meter. Mereka ini tidak bisa melihat Hasan. Akan tetapi Hasan ini melihat mereka. Dan mereka berdua tiba-tiba ini saling ngomong. Kamu kerasa nggak? Kalau tiba-tiba ada angin hangat, ini ke tubuh kita. Kamu ngerasain nggak? Anginnya ini hangat. Malah sedikit panas. Iya, aku juga ngerasain. Ini karena sudah dekat dengan Hasan. Karena Hasan ini tidak mau ketahuan, Hasan pun langsung melancarkan aksinya. Hasan melewati mereka ini dengan mudah. Karena mereka ini manusia biasa. Mereka nggak bisa melihat Hasan ada di situ. Hasan tenang. Oh, mereka tidak tahu berarti. Nah, ini dengan mudah pintu ini dibuka dengan Hasan. Karena mereka ada di teras, pintu ini dibuka. Cekrek. Nah, saat itu mereka berdua ini bilang, kamu gak nutup pintu tadi? Aduh, aku lupa. Yang satunya kayak gitu. Akhirnya ditutup kembali pintu. Cekrek. Hasan ini udah deg-degan juga. Dipikirnya mereka ini lihat Hasan. Ini sama sekali mereka gak lihat. Hasan pun tenang. Hasan langsung di situ nyari ke tempat penyimpanan hartanya si Kunto. Berlenggang karena Hasan tahu tempat penyimpanannya di mana, sangat paham. Hasan sangat paham. Nah, pada saat itu Hasan sudah sampai di depan kamar yang dimana Hasan ini sering lihat kalau dulunya Juragan Durno ini selalu masuk ke ruangan itu untuk menaruh uang, perhiasan, dan lain-lain. Hasan ini langsung membuka pintu tersebut yang memang kuncinya ini berada tidak jauh dari tempat itu. Jadi ada lemari kecil ukir-ukiran, ya kan? Ini tempat penyimpanan kunci-kunci di situ. Dengan mudah Hasan ini mengambil kunci itu. Ambil kunci tersebut, Hasan pun membuka. Cekrek. Dibuka. Hasan masuk. Tapi tiba-tiba Hasan ini mencium aroma yang sangat-sangat menyengat, busuk sekali. Boom, di kamar itu. Nah, karena memang gelap, kamar itu memang gelap tanpa pencahayaan, ya kan? Hasan menutup kembali pintu tersebut. Gerak. Hasan langsung menyalakan lampu tempel yang ada di situ, lampu minyak. Dan baunya ini sangat menyengat sekali. Ini bau apaan? Perasaan dulu baunya nggak kayak gini ruangan ini. Nah, dinyalain lah sama Hasan lampu itu, dinyalain nyala. Nah, pada saat nyala, jadi ruangan tersebut ini terlihat dengan jelas. Hasan dikagetkan, ternyata ruangan tersebut sudah tidak ada berangkas-berangkas lagi, melainkan di situ ada ranjang tua, terikat di situ wanita yang sudah tua sekali, nenek-nenek. Ini kondisi nenek-nenek terikat, ya. Ini dalam keadaan hidup sebenarnya, akan tetapi ini kayak mayat hidup. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tubuhnya sudah kurus kering dengan menggunakan kebaya. Bu Mariati. Siapa Bu Mariati? Bu Mariati ini adalah istri Juragan Durno. Hasan langsung mengingat, bukannya dulu Bu Mariati sudah meninggal dan sudah pernah dimakamkan. Seluruh kampung ini melihat dan menyaksikan Bu Mariati sudah dimakamkan. Tapi ini kenapa aku melihat Bu Mariati yang seperti mayat hidup, ini kedua tangan dan kakinya ini dirantai, diranjang. Ini ranjang kuno.
Bu Mariati. Nah, disinilah akhirnya Hasan mengerti. Ini mungkin pesugihan yang dilakoni Juragan Durna dengan menumbalkan istrinya menjadi mayat hidup. Dan di situ memang sudah ada makanan-makanan yang sudah busuk. Nah, pada waktu itu yang dimakamkan siapa? Dan kenapa ruangan ini berubah menjadi seperti ini? Sedangkan aku paham betul, ini ruangan berangkas, penyimpanan uang. Hasan ini langsung segera mematikan lampu minyak tersebut. Ini aku salah ruangan. Berarti selama aku sudah tidak di sini, ini sudah dirubah semuanya. Hasan langsung mematikan itu dan Hasan masih kepikiran, Bu Mariati itu masih hidup itu. Karena Hasan melihat, Hasan dengan jelas melihat walaupun hanya lampu minyak, Hasan melihat ada nafas di situ. Akan tetapi pandangan sudah kosong. Dan nenek-nenek tua itu yang bernama Bu Mariati, ini sudah tinggal tulang, udah tinggal matinya. Ini bukti bahwa mungkin sebuah pesugihan, efeknya ini masih terus menjalar. Ada edukasi di sini, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Kita lanjut ceritanya. Saat itu, Hasan yang ketakutan, akhirnya dia segera keluar dari kamar itu. Masih membayangkan terus, Bu Mariati masih hidup ternyata. Lah aku kok sampai nggak ngerti. Berarti Juragan Durna ini menyembunyikan. Dan ini yang tahu adalah generasi selanjutnya, yaitu si Kunto. Kunto pun punya saudara-saudara lagi, akan tetapi tidak di rumah itu. Dan Kunto ini belum juga menikah. Hasan ini mengecek setiap kamar, akhirnya kembali ke tempat kunci. Hasan mengecek kamar, tapi Hasan tahu, oh ini kamar Kunto. Apa jangan-jangan barang-barang itu yang berharga disimpan di kamarnya Juragan Durna? Iya, mungkin di kamar itu. Mungkin di kamar itu. Langsunglah dicari. Kamar paling depan malah. Hasan kembali ke ruang depan. Dan terlihat pintu yang bentuknya ini lain dari pintu-pintu kamar yang lain. Dibukalah sama Hasan. Krek. Dan ternyata benar. Ya, pintu terbuka dan di situ sudah terang. Sudah ada lampu minyak yang setiap hari dinyalakan. Terlihat berangkas, perhiasan, ditutup rapi. Hasan ini tertawa. Aku kaya. Aku kaya. Ditutup kembali. Cekrek. Nah, saat itu berangkas mulai Hasan congkel. Dicongkel. Cekrek. Gentang. Saat itu juga menimbulkan suara. Berangkas terbuka ini menimbulkan suara. Karena apa? Di situ ada besi. Ada besi ya kan. Ini kayak pengait kuncinya. Hasan sudah berhasil membuka. Nah, Hasan membuka akhirnya. Dan pada saat Hasan membuka, Hasan ini kaget. Melihat. Ini perhiasan-perhiasan udah banyak. Wah, ini kalau dibawa langsung ini gak bakal bisa. Ini aku harus pelan-pelan aku ngambilnya. Mungkin aku kedua kalinya baru kesini lagi. Jadi Hasan ini mengambil secukupnya. Uang-uang logam di situ Hasan juga sudah mengambil semuanya. Dimasukkan ke dalam tasnya. Sudah dimasukkan ke dalam tas yang terbuat dari kain. Ya, Hasan kembali menutup berangkas itu. Nah, pada saat Hasan menutup, ini menimbulkan bunyi lagi. Klentang. Saat itu juga Hasan kaget mendengar ada suara ya kan di kamar sebelah. Dan kamar sebelah itu adalah kamar dari Kunto. Ternyata Kunto terbangun dan Hasan mendengar suara Kunto. Justru melewati kamar yang di dalamnya ini ada Hasan. Kunto ini keluar, membuka pintu dan dia berhenti di pintu pertama, pintu utama, pintu rumah. Hasan mendengar suara Kunto. Kalian berdua tadi masuk atau gimana? Saya dengar ada suara seperti suara besi. Kalian masuk ke kamar atau gimana? Ada apa? Enggak kok Juragan. Kami dari tadi di sini. Ya kami sempat lupa tadi nutup pintu. Beneran kalian? Saya dengarnya barusan. Kalau kalian dari kapan? Ya udah dari tadi Juragan. Aku dengar suara besi. Kalian berdua keliling rumah. Iya Juragan. Tapi saya tadi ngerasain hawa-hawa panas Juragan. Ya udah kalian keliling rumah. Kelilingi rumah ini. Dua penjaga tadi ini langsung keliling rumah. Hasan deg-degan di sini. Aduh, ketahuan ini. Hasan juga inget almarhum Juragan Durna ini kan juga bermain dukun. Apa jangan-jangan rumah ini tidak bisa untuk aku curi, untuk aku rampok. Karena Juragan Durna juga melakoni hal-hal seperti itu juga. Saat itu juga Hasan kembali deg-degan ya kan. Ini jantungnya berdebar ketika mendengar suara langkah dan berhenti tepat di pintu
yang dimana Hasan sedang berada di dalam kamar itu. Aduh, ini di luar ada orang. Ini pasti Kunto ini. Kunto berhenti di depan pintu ini. Aku harus gimana? Aku harus gimana? Nah, di sisi lain, istrinya Hasan ini yang awalnya biasa saja menaruh tulang-tulang tersebut, serpihan tulang-tulang itu ke dalam tungku pembakaran kemenyan, dupa gitu kan ya. Ini sedang dia nyalain satu persatu, tiba-tiba dikagetkan. Ada makhluk duduk bersila, penuh dengan bulu, ini tinggi besar, ini di hadapan istrinya Hasan. Dan makhluk itu bertaring. Ini kalau di daerah saya ini namanya buto. Akan tetapi badannya ini dipenuhi dengan koreng bernanah. Dan makhluk itu segera menghirup asap dupa itu. Asap bakaran itu dihirup oleh makhluk itu. Saat itu juga Narti yang ketakutan ingat pesan dari Hasan. Apapun yang terjadi kamu jangan takut. Kalau kamu sampai takut, sampai kamu berhenti membakar dupa itu, maka aku dalam bahaya. Narti ingat pesan itu. Akhirnya Narti menundukkan kepalanya, tidak berani menadahkan kepala, melihat makhluk itu tidak berani. Dia menunduk dan sambil mengambil meraba-raba, sambil meraba-raba tulang itu. Karena dia ini takut. Dia sampai memejamkan mata, meraba-raba, diambil lagi, dia masukin lagi terus menerus ke dalam tungku pembakaran dupa kemenyan itu. Terus menerus. Makhluk itu seperti lapar, melahap, wewangian, asap yang mengepul yang berasal dari pembakaran tersebut, pembakaran dupa menyan. Nah, ini makhluk dari siapa? Dan apa yang terjadi dengan Hasan di sana? Berhasilkah Hasan ini selamat? Karena di mana Hasan sudah mendengar ada langkah kaki berdiri di depan pintu kamar, di mana yang di dalam kamar itu adalah Hasan. Berhasilkah Hasan selamat? Dan Hasan mengingat kalau rumah itu juga dulunya penghuninya percaya dengan dukun. Dan dukunnya ini juga dukun yang Hasan kenal. Akankah Hasan selamat? Atau langsung ketahuan di situ? Ya kan, bagaimana nasib istrinya di rumah yang dimana saat itu di depannya ini ada makhluk yang besar duduk bersila dan badannya ini penuh koreng. Hasan pada saat itu ya kan, ini kebingungan, keringetan, dia keringet dingin keluar. Karena apa? Hasan baru sadar, ya ampun iya, ini rumah bapaknya Mas Kunto ini dulu kan juragan saya. Dan dia ini percaya dengan dukun-dukun. Dukun yang saya datangi adalah sama dengan dukun beliau. Akankah saya akan ketahuan di situ? Ketika Mas Kunto ternyata dia punya indera keenam juga atau bagaimana? Ini Hasan panik. Mas Kunto ini tahu nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Sementara, ya kan, di sisi lain istrinya ini sedang ketakutan. Ketakutan terus membakar sambil menunduk karena di depannya ini ada makhluk yang tinggi besar ini sedang duduk bersila dengan penuh koreng. Makhluk itu bener-bener kayak kalau di tempat saya ini kayak buto, penuh dengan bulu ya kan, korengnya, nanahnya ini terus-menerus menetes. Ini seolah-olah kayak mau makan istrinya si Hasan. Akan tetapi makhluk tersebut hanya menghirup asap-asap yang telah dibakar oleh istrinya Hasan. Asap kemenyan tadi yang sudah dicampur dengan tulang-tulang. Nah, kita balik lagi nih ke Hasan. Di mana Hasan ini kebingungan. Aduh, gimana nih? Nah, pada saat itu Hasan melihat ya, gagang pintu mulai bergerak. Cekrek. Tak lama kemudian tiba-tiba disusul anak buahnya Kunto. Juragan Kunto, kami tadi udah meriksa muter-muter rumah, keliling rumah, aman kok. Cuma kami memang lihat ada beberapa kucing lari. Oh gitu. Ya udah. Nah, pada saat itu Hasan ini bener-bener lega. Karena apa? Gagang pintu kembali lagi naik. Yang tadinya udah ditekan. Udah ditekan ke bawah, tinggal dorong buka. Hasan bakalan antara ketahuan apa tidak. Udah tinggal kayak gitu. Saat itu juragan Kunto ya kan, ini ngomong sama anak buahnya. Ya udah, kalian kembali jaga ya. Saya ini capek, saya mau istirahat. Juragan Kunto ya kan, ini akhirnya langsung masuk ke dalam kamar. Syukurlah Mas Kunto nggak tahu. Nah, singkat cerita ya kan, ini kurang lebih 1 jam Hasan berada di situ, memastikan kondisi di luar kira-kira pokoknya udah aman. Nah, setelah itu akhirnya Hasan pelan-pelan membuka pintu. Cekrek. Hasan lihat kiri kanan.
Di mana ini pencahayaan rumah besar itu, ya kan, rumah tua itu hanya menggunakan lampu-lampu minyak. Hasan memastikan, oh udah aman. Hasan keluar dengan membawa tas, ya kan, ini yang berisi perhiasan dan uang. Nah, Hasan keluar nih. Nah, saat Hasan keluar, Hasan udah kembali nutup. Hasan melihat dua anak buahnya ini belum tidur. Hasan ini deg-degan. Ini mereka lihat aku nggak ya? Lihat aku nggak ya? Lihat aku nggak ya? Hasan coba ngetes pakai tangan, ya kan? Jadi yang dilihatin ini tangannya dulu nih. Ternyata mereka nggak lihat. Cuma mereka merasakan hawa yang bener-bener aneh. Kamu rasain hawa aneh gak? Iya sih, aku juga merinding ini. Kedua penjaganya kayak gitu, tapi nggak melihat Hasan. Nah, setelah Hasan memastikan mereka berdua ini tidak melihat, barulah Hasan ini berlenggang. Dia ini jalan kaki santai keluar dari rumah itu. Wah, Hasan seneng banget. Setelah itu Hasan langsung masuk perkebunan. Dia menuju ke rumah. Singkat cerita, ya kan, perjalanan sudah sampai rumah, Hasan langsung mengetuk pintu dapur. Dek, 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 dek. Dek, bukain. Dek, bukain. Nah, pada saat itu juga, ya kan, ini tiba-tiba makhluk tadi yang sudah di depan istrinya, ya kan, yang ada di depan istrinya duduk bersila, ini tiba-tiba mengepul seperti asap menyatu dengan asap yang ada di tungku kemenyan tadi. Menyatu, Sat. Hilang. Iya mas, bentar mas. Iya mas, bentar. Dibukain lah, cekrek. Hasan masuk. Nah, saat Hasan masuk, istrinya ini ketakutan. Kamu kenapa, Dik? Mas, aku kalau kayak gini terus aku nggak mau, mas. Nurut. Emang apa yang kamu lihat? Tadi ada makhluk, mas. Bener-bener mukanya ini hancur, dia ini tinggi, besar, dia duduk bersila di depanku sambil menghirup asap ini, mas. Asap yang ada di tungku kemenyan, mas. Terus tulang-tulang sudah kamu bakar semua. Ya ini mas, sisanya tinggal ini. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Yang penting kamu sudah menjalankan tugasku. Udah, tugasmu tinggal itu saja. Diulang-ulang terus. Ngerti? Setiap aku beraksi, itu diulang-ulang terus. Dan kamu pengen lihat? Aku bakal mengangkat derajat kita semua. Keluarga kita ini. Keluarga kita ini bakal dipandang orang. Maksudnya mas, coba lihat ini. Uang dan perhiasan ditumpahkan di tanah. Frak. Mas, kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat perhiasan dari mana? Ini sekarang punya kita. Kita harus kaya. Biar orang-orang ini pada tunduk sama kita. Biar warga semua ini pada tunduk sama kita. Ngerti? Khususnya aku. Aku. Mas, kamu dapat dari mana, mas? Ini apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Udah diem. Mas, aku nggak mau, mas. Kalau kamu aneh-aneh, kamu melakukan tindakan-tindakan yang kayak gini, nggak halal. Apa? Ngomongin halal. Ngomongin halal. Istrinya Hasan, Bu Narti, ini langsung ditampar sama Hasan. Pak! Diam kamu. Kerjakan apa yang aku perintahkan. Kalau sampai kamu nggak nurut sama aku, kamu bakal tak ceraikan. Ngerti? Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Maafin aku, mas. Maafin aku. Jadi di sini Bu Narti ketakutan karena diancam mau diceraikan. Beda kayak sekarang-sekarang. Diceraikan, ya udah mas, aku mau cerai. Gak apa-apa, ya kan? Kalau sekarang-sekarang ini kayak udah nggak tabu lagi Mas Lutfi ya. Ya kan? Kalau sekarang Mas Lutfi sampai keselak ya kan? Kalau sekarang ini nggak tabu lagi. Kalau dulu ya kan, kenapa hubungan-hubungan ini pada awet semuanya, langgeng sampai ke cucu gitu segala macam ya kan? Ini karena mereka ini dulu bener-bener tulus, saling menjaga gitu kan ya. Nah inilah ada segi baiknya juga gitu ya, ada segi baiknya juga. Tapi yang kayak pesugihan-pesugihannya itu tolong jangan ditiru pesan saya. Oke? Nah kita lanjut ceritanya. Jika cerita ya kan, keesokan harinya ya kan, anak-anak ini kan mulai tanya, Pak itu tulang-tulang apa sih Pak? Nah anak-anak tanya, Panji pun nanya, iya Pak itu tulang-tulang apa Pak? Karena belum diberesin, masih hanya dipojokin. Nah saat itu juga Hasan ini ngomong sama istrinya, Dek, mending anak-anak ini tidur di tempat Mbak aja. Gampang kalau pas siang mau sekolah, ya wis pulang. Nanti kalau udah sore mereka disuruh ke tempat Mbaknya aja, biar aman. Ngerti? Iya mas, iya mas. Nah anak-anak ini nggak dikasih tahu apa itu tulang-tulang lah apa segala macam. Sisa tulang-tulang tadi ini dikubur sama Hasan. Dikubur di belakang rumah, ada perkebunan, dikubur di situ tulang-tulangnya. Nah, singkat cerita pada saat itu Hasan karena merasa di sana ini masih ada, aku harus ke sana lagi. Singkat cerita, 3 hari kemudian, ya kan, Hasan kembali masuk hutan.
Hasan kembali masuk hutan. Pada saat itu Hasan nyari mangsa. Dia mendapatkan seekor kera yang lumayan besar. Hasan membawa kera pulang ke rumah. Seperti biasa ya kan. Ini sudah dipastikan anak-anak udah di tempat neneknya ya kan. Nenek dari Bu Narti ya kan. Saat itu juga Hasan kembali lagi membaluri dengan minyak. Kera tersebut dibaluri dengan minyak, dimakan mentah-mentah. Kera itu masih hidup, dimakan sama Hasan. Ya kan, kera itu diinjak ya kan, kepalanya diinjak, kera itu mulai dimakan sama Hasan. Mulutnya ini disumpal dan yang pertama dimakan ini tangan, kaki, badan segala macam, benar-benar dengan rakus. Istrinya sampai ngeliatin, ya ampun mas, kok kamu kayak gitu mas, tega mas kamu. Udah diam, ngerti? Ya mas, ya. Tugas kamu seperti biasa, ngerti? Paham? Pak Kardupa? Ya. Setelah itu tulang-tulang ini semua ikut dibakar. Dan kalau ada makhluk itu datang, udah nggak usah takut, tundukkan kepalamu, fokus kamu ya, sama membakar-bakar itu tadi, ngerti? Iya mas, iya mas. Pada malam harinya seperti biasa, Hasan ini datang lagi ke tempat Kunto. Akan tetapi, ternyata penjagaan yang biasanya hanya 2 orang, kini ada 8 orang jaga di situ. Hasan bingung, ini apa aku udah ketahuan? Apa mereka udah kehilangan? Atau bagaimana kok ini penjagaan diperketat? Dan semuanya ya kan, ini mereka ini nggak pada tidur, nggak pada ngobrol, saling ngobrol, enggak. Mereka ini berdiri tegak. Wah ngeri ini aku. Mundur lagi si Hasan. Aku cari yang lain wis. Hasan berjalan terus menerus nyari yang menurut Hasan ini lengah. Hasan pergi ke kampung sebelah. Ternyata Hasan menemukan sebuah rumah besar. Nah ini dia. Hasan masuk. Hasan nyari di mana tempat perhiasan-perhiasan dan ditemukan sama Hasan. Karena ini rumah biasa tanpa penjagaan, walaupun ini orang kaya, sangat mudah untuk Hasan ini berlenggang kabur. Hasan pun pulang. Istrinya seperti biasa didatangi makhluk itu. Ketakutan istrinya. Nah, Hasan ini ketuk pintu, makhluk tinggi besar tadi yang di depan istrinya ini langsung juga hilang. Langsung menyatu dengan asap yang ada di tungku kemenyan itu tadi. Dupa itu tadi. Hasan masuk, Hasan langsung menumpahkan. Ini di hasilnya. Dapat dari mana lagi kamu masuk? Menang. Pasti yang bener gak? Tahu diam nggak kamu? Iya mas. Jadi Narti ini sebenarnya berlawanan. Di hati Narti ini berlawanan. Ini kok nggak beres suamiku? Akan tetapi Hasan dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Yang awalnya Hasan sudah tidak punya pekerjaan, yang dimana Hasan ini sudah dicemooh orang banyak sekali, diomongin sana sini. Dengan mudah Hasan langsung membeli barang-barang mewah. Rumah Hasan ini pun diperbaiki. Rumah Hasan tambah bagus. Anak-anak dibelikan mainan semuanya, yang dimana di kampung itu belum ada mainan. Anak-anak pulang senang sekali. Dan seperti biasa, Hasan ke Panji ini mengajarkan hal yang tidak baik. Ingat, pokoknya kamu harus merendahkan semua orang yang meledek kamu awal-awal. Ngerti kamu? Iya pak, iya pak. Panji seneng. Panji dapat anak buah banyak sekarang. Jadi semena-mena si Panji itu. Berjalannya waktu, Hasan tak ada puas-puasnya, tak ada henti-hentinya. Hasan berburu, ya kan? Setelah itu, dapat-dapatnya hewan-hewan buas yang ada di hutan, ia makan mentah-mentah seperti biasa, melakukan ritualnya. Dia kembali lagi mencuri. Terus-menerus seperti itu. Hasan langsung mutlak kembali kaya raya. Warga sekitar udah mulai pada ngomong, Hasan itu kerja apa ya? Kan udah nggak kerja di tempatnya Juragan Kunto. Kok sekarang Hasan kok jadi kayak gitu ya? Pada yang ngomongin banyak. Akan tetapi Hasan dengan kepala tegak, ya kan, lewat di depan warga-warga, melenggang dengan senang hati, ya kan? Mau orang ngomongin seperti apa terserah. Orang-orang ini pada ketakutan sama Hasan. Nah, untuk kampungnya Hasan, ya kan, Hasan melakukan pesugihan dengan cara seperti itu. Ini tidak ada yang geger. Cuma mereka ini masih menduga-duga Hasan itu kerja apa? Kerja sama siapa lagi? Kok cepet kaya? Nah, kalau kampung-kampung yang dimana Hasan sudah mencuri, mereka ini udah mulai geger. Tapi nggak ada yang kepikiran kalau Hasan itu mencuri di kampung lain, gitu. Jarak kampung antara kampung nggak kayak sekarang berdekatan gitu, nggak. Kampung ini jauh. Hasan ini jalan kaki terus menerus, cari kampung lagi, cari kampung terus menerus seperti itu. Jadi kalau siang, ya kan, Hasan ini jalan-jalan, nyari target. Setelah dapat, ia tandai, oh nanti malam aku di sini berarti.
Oh, nanti malam aku di sini. Terus-menerus seperti itu. Misi dalam ia merampok tak juga ada yang tahu. Nah, karena semakin tambah kaya, ya kan, semakin tambah kaya, warga, ya kan, yang awalnya saya tadi bilang ini biasa-biasa saja, warga ini mulai curiga. Curiganya apa? Bu Narti keluarnya, ini ketika pagi jemput Panji dan Ana, ya kan, putra-putri mereka, nanti sorenya ketika mereka sudah pulang sekolah, main segala macam, barulah sore hari Bu Narti kembali lagi mengantar Panji dan Ana, mengantar putra-putrinya, dititipkan lagi ke tempat neneknya. Ini yang membuat perhatian warga, ya kan? Perhatian warga ini jadi berpikir, ini kok aneh ya? Kenapa Panji dan Ana, anaknya Narti, ini kok dia ini selalu dititipkan ke tempat mbahnya kalau malam? Mereka ini tidurnya di tempat mbahnya. Ada apa ya? Iya Bu, ada apa ya Bu? Iya, saya juga nggak ngerti. Ada apa ya? Ini warga mulai bergunjing. Ada apa ini? Nah, pada suatu ketika berjalannya waktu, yang biasanya Hasan ini, ya kan, dari sore berangkat, ini cepat dapat, ini tumben, ini lama nih. Hasan dapatnya ini lama, kok nggak ada mangsa. Hasan cari terus menerus menyusuri hutan. Hasan mendapatkan seekor anjing hutan. Ia kejar. Nah, pada saat itu mungkin sudah mulai larut malam. Anjing hutan itu dikejar terus menerus. Dan gak lama kemudian anjing itu kembali dipanah. Cas. Anjing hutan pun kena. Dan dibawa pulang. Seperti biasa. Ya kan, dilumuri oleh ramuan yang dari dukun, ya kan, yang dari Mas Joko. Ya kan, ini dimakan mentah-mentah anjing hutan itu tadi. Istrinya ini sampai muntah berkali-kali melihat kejadian itu. Karena anjing itu masih kecil. Saat itu Hasan pun langsung, dia sudah ada target nih. Udah seperti biasa, apapun yang terjadi, kamu tetap jaga. Iya mas, iya mas. Hasan pun keluar. Lagi Hasan nih, nyuri lagi. Aman. Ini udah pindah kampung lagi. Jadi setiap hari, ya kan, ini kalau siang Hasan ini jalan-jalan. Kayak orang kaya biasa, jalan-jalan seperti biasa. Sambil ngecek kiri kanan. Oh, ini kampung ini, rumah ini sepertinya seperti ini, aman. Kalau lewat belakang berarti aman. Keluar lewat sini, lari aku lewat sana, aman. Hasan selalu seperti itu, menyusun strategi dengan rapi. Tambah kaya. Nah, di sisi lain, ya kan, ini Juragan Kunto, ini mulai curiga. Ini Hasan kan udah aku pecat ya. Kenapa dia jadi kaya? Dia ikut juragan siapa lagi? Ah, sudahlah. Tapi anehnya, kabar Juragan Kunto kehilangan emas, kehilangan perhiasan, uang, ini nggak sampai ke telinga Hasan. Kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal Hasan ini masih menunggu. Ini aneh nih, Juragan Kunto kok nggak kehilangan atau apa? Padahal pasukan sudah ditambah, penjagaan sudah ketat. Ah, sudahlah. Yang penting aku sudah merampok dia. Akan tetapi, ya kan, atas semua perbuatan Hasan, justru Narti ini sering nangis. Matanya sering sembab. Nah, Hasan ini ngomong sama Narti, Dek, kalau kamu diperlihatkan kamu sedih seperti itu, terus warga akhirnya tahu, ini warga nanti curiga. Ya mas, tapi aku gimana lagi, aku nggak bisa apa-apa mas. Aku melihat kamu itu kok kayak kesetanan mas. Kamu udah ngerampok banyak banget loh mas. Nanti kalau ketahuan, terus nasib aku sama anak-anak gimana mas? Udah aman. Ini sudah dipastikan aman. Kamu jangan khawatir. Warga-warga sini nggak pada tahu karena aku ngerampoknya nggak di sini. Aku juga punya pikiran. Iya mas, tapi aku bener-bener takut mas. Aku takut mas. Udah, nurut. Kalau aku bilang jangan nangis, ya jangan nangis. Kalau kamu ini nggak pernah nuruti aku, tak ceraikan. Pak. Iya mas. Iya mas, Narti ini sebenarnya benar-benar berlawanan dengan Narti terus menerus. Bayangkan ya kan, ini Narti ini nggak pengen suaminya seperti itu. Pengennya suaminya ini berubah, jadi yang baik sama warga, biar tidak diomongin warga. Jadi walaupun semuanya bisa kebeli, semuanya bisa keturutan, Narti ini nggak tenang. Anak-anak ini nggak tahu kalau bapaknya seorang perampok. Nah, seperti biasa, Panji juga semakin semena-mena di sekolahan. Tunduk semua sama Panji.
Karena pesan dari bapaknya, remehkan teman-teman kamu yang merendahkan kamu. Terus-menerus seperti itu Panji. Bahkan ini gurunya datang, ya kan. Ini Bu Narti ini minta maaf ke gurunya. Untung ketemunya sama Bu Narti. Nah, saat itu juga, ya kan, pada malam harinya Bu Narti pun ngomong sama Pak Hasan. Hasan ngomong, sekolahan itu bisa saya beli loh. Udah kamu nggak usah nurutin, tinggal iyain aja. Apa kata guru? Guru Panji, biarin ngomong seperti apa, terserah. Aku pengen mengangkat derajat keluarga kita. Ngerti? Anakku, biar dihormati banyak orang. Tunduk semua sama Panji. Terserah kalau si anak. Biasa kalau anak wedok itu nurutnya ya sama kamu. Kalau anakku susah ngomonginnya. Tapi kalau Panji, apapun yang terjadi harus ngikutin jejak bapaknya. Wah, parah banget memang di sini Hasan. Mendidik anaknya ini parah. Singkat cerita, ini berlangsung selama 2 tahun. Walaupun kampung-kampung lain udah pada geger, tapi jaraknya ke kampungnya si Hasan ini jauh. Memang jauh, jadi hanya kampung-kampung lain yang geger. Kerampokan. Tapi Hasan tenang-tenang saja di kampung, baik-baik saja. 2 tahun berjalan mulus. Seperti biasa Hasan ini tetap berburu, ya kan? Nanti malamnya beraksi. Seperti itu terus-menerus. Singkat cerita, yang awalnya Hasan tenang-tenang saja, pada suatu siang Hasan lewat, ya kan? Hasan negur sama orang-orang situ. Pak. Oh, ya Mas Hasan. Ya Pak Hasan. Hasan ini sebenarnya mendengar. Mereka ini lagi ngomongin soal perampokan. Jadi ada beberapa warga yang tahu kampung sebelah ini udah mulai ada yang kehilangan, kemalingan. Ini cerita. Jadi di warganya Hasan ini pada cerita, kampung sebelah, ya, kampung yang sana, ini katanya musim rampok loh. Kita harus jaga kampung kita, hati-hati segala macam. Hasan denger. Makanya Hasan saat itu, ya kan, ini nyapa. Setelah nyapa Hasan pun sedikit kepikiran. Aduh, warga sini mulai tahu. Begitu juga dengan warga di tempat Hasan. Ini ada yang ngomongin Hasan, udah mulai nih. Hasan ini kerja apa ya? Semenjak dipecat kan dia ini nganggur. Kok semakin kaya? Kerjaannya cuma jalan-jalan aja. Aneh, istrinya juga jarang keluar. Bapak-bapak pada ngobrolin itu, pada ngomongin itu. Nah, disinilah Hasan akhirnya dia berhenti beraksi untuk sementara. Bu, sepertinya Bapak akhir-akhir ini kayaknya berhenti dulu, Bu. Kok tumben, Pak? Ibu senang dengernya, Pak. Sementara. Ngerti? Enggak selamanya. Kirain ibu, bapak ini mau selamanya, Pak, berhenti. Wis, meneng. Dah, diam. Aku mau makan. Diambilin makan segala macam. Karena apa? Di sini Hasan itu udah berpikir, ini kalau aku terusin, ini bahaya nih. Nanti bisa merebak akhirnya sampai kampung ini. Singkat cerita, kurang lebih 2-3 bulan Hasan ini berhenti beraksi sembari menunggu kabar perampokan-perampokan mereda. Karena apa? Masih banyak tabungan, masih banyak perhiasan. Santai. Ini masih bisa, ini untuk berapa tahun ini masih bisa. 3 bulan sudah Hasan mulai gelisah. Dan Hasan ini masih bingung. Kampung mana lagi nih? Kampung mana lagi yang harus aku datangi? Pagi-pagi hari, ya kan, Hasan kembali lagi jalan-jalan lewat perkebunan. Banyak orang yang melihat Hasan berburu. Para petani, ya kan, ini sudah mulai lihat Hasan sering berburu bawa panahan, gitu kan, bawa panahan sore-sore gitu kan ya. Nah, ketika petani-petani itu tanya, Mas Hasan mau kemana ya? Biasa buru. Ya, aku seneng kok, seneng berburu. Jadi petani juga nggak curiga. Oh, yung paling berburu kok. Mereka ini nggak kepikiran kalau Hasan ini lelakon-lelakon ilmu. Hasan mulai santai aja udah. Hasan mulai santai, ya kan. Hasan nyari tahu. Ini melewati hutan yang sangat lebat sekali. Sampai nyebrang-nyebrang sungai, apa segala macam. Nah, dapatlah satu informasi. Ada sungai panjang, Hasan melewati sungai itu, berhasil menyeberang. Hasan ini mendengar ada seorang janda kaya, ya kan, ditinggal mati suaminya. Kabar-kabar orang. Jadi Hasan ini kayak berteman dengan orang-orang di situ. Bilangnya mau berburu atau apa segala macam, ya kan. Tanya-tanya. Akhirnya Hasan ini mendengar kabar. Jadi ada seorang janda ditinggal mati suaminya. Kaya lagi. Hasan merasa udah aman, aku udah nyebrang sungai kok. Ini nggak bakalan ini sampai ke kampung, ini udah jauh banget. Udah jauh banget. Nah, pada saat itu Hasan sudah menemukan rumahnya. Oh, ini tembusnya kayak gini. Ini kalau lari ini langsung sawah. Setelah sawah ini ada perkebunan langsung sungai. Aman. Sudah dipastikan aku aman.
Mereka tidak berani melewati perkebunan yang lebat itu, hutan itu. Ketika saya ketahuan atau nggak bakalan, udah nggak bakalan. Hasan memastikan itu. Berapa hari kemudian Hasan kembali berburu. Cari nih ya kan, malam-malam Hasan nyari. Berburu lagi dan melihat ada seekor babi hutan yang gemuk sekali. Babi ini terlihat beringas. Nah pada saat itu Hasan mengarahkan panahnya. Babi hutan itu langsung tergeletak. Dibawa pulang sama Hasan. Hasan sampai nggak kuat. Yang dibikinin pakai bambu-bambu untuk membawa babi itu. Ditarik karena benar-benar berat. Nah setelah sampai rumah seperti biasa. Istrinya ini bingung. Mas, kamu berarti nanti malam? Yo, sudah lama aku libur. Ngerti? Perekonomian kita harus kembali naik. Mas, warga-warga ini kayaknya udah mulai curiga mas tentang soal perampokan-perampokan. Makanya kamunya jangan pasang tampang sedih. Ini kalau kamu pasang tampang sedih terus anak-anak jadi tahu. Nanti warga-warga akhirnya jadi penasaran. Siapa tahu nanya ke Panji, siapa tahu nanya ke Ana. Nanti kalau ketahuan gimana? Udah makanya nurut. Malam ini aku beraksi lagi. Aku padahal udah seneng mas, kamu itu udah mulai berhenti. Udah. Diam, kamu tugasnya sama. Saat itu juga ya kan, Hasan kembali makan mentah-mentah. Babi hutan itu. Jeroan-jeroannya ini dimakan dengan rakus sama Hasan. Ambilin garam. Udah dicocol pakai garam. Jadi kayak makan biasa udah darahnya ia sedot. Darahnya ia minum. Rakus sekali. Paruh udah dimakan segala macam ya kan. Ini akhirnya dia bilang seperti biasa tulang-tulang segala macam nanti dibakar. Nah singkat cerita pada malam harinya nih ya kan jam 12 malam Hasan mulai beraksi. Hasan mulai ritual segala macam, udah makan itu segala macam. Istrinya disuruh menyalakan dupa, menyalakan tunggu kemenyan, dinyalain lah. Tulang-tulang sudah disiapkan. Seperti biasa putaran ritualnya seperti itu. Nah, Hasan pun akhirnya keluar setelah dia ritual. Dia keluar berlenggang, dang. Gak ada orang yang lihat udah. Dia masuk kembali ke hutan. Dia jalan panjang sekali ya kan, udah jalan jauh, barulah ia nyebrang sungai. Ia melawan arus yang sangat deras sekali. Santai dengan santai. Karena Hasan ini bener-bener dia pemberani. Apalagi sudah kerasukan. Nah, singkat cerita sampailah di kampung tersebut. Pada saat itu ya kan, Hasan ini langsung ke tempat rumah si janda itu. Rumahnya ini besar. Ini belakang-belakangnya ini ada pendopo-pendoponya. Nah Hasan karena udah tahu nih, aku lewatnya yang samping nih. Barangkali di pendopo-pendopo itu ada orang atau apa segala macam. Aku lewat samping nih. Karena nggak terdengar suara apa-apa, ya kan? Hasan memastikan sudah sepi, ya kan? Hasan pun langsung masuk dengan mudah sekali. Pintu yang sudah terkunci, lewat pintu samping ini Hasan bisa membongkar pintu itu dengan mudah tanpa mengeluarkan bebunyian dari suara kayu itu. Pintu aman, Hasan masuk, dang. Wah, rumah ini kaya. Hasan langsung nyari-nyari tempat nih. Di mana? Kamar pertama dibuka tidak ada. Kamar kedua tidak ada. Dah, kamar ketiga. Nah si janda ini sedang tidur dan Hasan melihat ada lemari ya kan, lemarinya ini ada kacanya, terlihat di situ perhiasan banyak sekali. Wah, Hasan ini langsung ngambil perhiasan itu. Di sisi lain nih, istrinya ini tumben-tumbennya saat istrinya jaga tunggu kemenyan itu sambil ia membakar, tiba-tiba ini makhluk besar itu, ini dia menggeleng-gelengkan kepala. Kayak merasa, ya kan, aroma asap itu tidak seperti biasanya. Kayak dia ini tidak suka. Makhluk itu kayak tidak suka. Nah istrinya ini semakin ketakutan. Narti ini semakin ketakutan. Ini mau membakar ini sampai memejamkan mata. Ini tak lama kemudian, ya kan, tungku yang terbuat dari tanah liat, tungku kemenyan itu tiba-tiba retak. Retak. Tiba-tiba retak. Kok tunggu retak? Makhluk yang tubuhnya penuh koreng berhadapan dengan istrinya. Dia ini tidak suka. Dia menatap Narti dengan tajam. Dia seperti tidak suka. Narti ketakutan, justru Narti ini malah menjauh. Nah kita balik lagi nih di tempat Hasan. Ternyata saat itu ya kan, ini si janda ini tahu teriak-teriak, ada siluman babi, ada siluman babi, ada siluman babi, ada siluman. Saat itu juga ya kan, ternyata warga ini ada yang mendengar. Nah mereka ini mendengar si janda itu teriak-teriak ya kan, ini langsung lari. Di mana, sebelah mana? Ternyata ada beberapa warga yang tahu tentang hal mistis seperti itu.
Mereka mengambil panah, langsung mencari di mana babi itu. Cegat sebelah sana, kamu sebelah sana, kamu sebelah sana. Dikepung. Wah, Hasan kebingungan. Hasan sudah berubah menjadi babi. Hasan ini lari terus-menerus masuk ke dalam hutan. Wah, aku tahu nih. Mereka ini ada yang tahu ternyata. Hasan panik. Saat itu ya kan, ternyata ada salah satu warga ya kan yang mungkin tahu seperti itu. Dia langsung memanah. Lari-larinya ini tahu nih, ini pasti kesini nih, ini pasti kesini, arahnya kesini. Nah, saat itu juga dilepaskanlah beberapa busur panah dari beberapa warga. Serang! Saat itu Hasan yang lari ya kan, dia yang menyerupai babi, ini terkena busur panah di kakinya. Wah! Tergulinglah Hasan. Setelah terguling, Hasan ini kebingungan. Hanya jalan satu-satunya adalah lompat ke sungai. Sudah terpojokan. Orang-orang sudah membawa obor ya kan. Ini lagi nyari, Hasan langsung lompat ke sungai. Padahal aliran deras, sedangkan Hasan ini terkena panah. Nah, pada saat itu ya kan, di sisi lain ya kan, di sisi lain istrinya ini ketakutan. Ketakutannya apa? Dia ini melihat tunggu itu semakin retaknya ini semakin besar. Nah, nggak tahu ini makhluk yang tinggi besar yang seperti buto kalau di tempat saya kayak genderuwo gitu kan ya, penuh dengan koreng. Tiba-tiba dia ini kayak ngamuk dan memecahkan tungku itu dengan memukul keras tungku itu. Wah! Saat itu juga ya kan, ini asap mengepul, tungku berserakan, makhluk itu pun hilang. Tunggu berserakan. Nah, pada saat itu tunggu berserakan tepat sekali, ya kan? Ini Hasan ketok-ketok pintu. Ini sudah menjelang subuh ternyata. Dek, bukain dek, bukain. Duk. Si Narti ini langsung bukain. Mas, kamu kenapa? Ternyata Hasan sudah sempat mencabut busur panah yang menancap di kakinya. Akan tetapi lukanya ini ya kan, ini bener-bener parah. Aku hampir ketahuan. Nah kan Mas, sama. Di sini juga seperti ini Mas. Kamu lihat sendiri. Kenapa seperti ini? Aku juga nggak ngerti Mas. Tiba-tiba tungku retak dan makhluk buas itu ini langsung memecahkannya Mas. Aku takut Mas. Udah tutup deh. Nah, Hasan ini penuh dengan darah. Baju basah kuyup. Hasan pun langsung dibawa ke kamar. Luka terus mengalir, darahnya ini terus mengalir. Ini tak bisa berhenti, dihentikan ini susah. Sudah dikompres air hangat segala macam ya kan. Udah ditutup pakai lap segala macam. Ini tetap deras terus mengucur. Hasan meringgi kesakitan. Panas. Cuma Hasan tidak berani teriak. Takutnya tetangga-tetangga tahu ada apa ini di rumah Hasan. Jadi mulut Hasan ini mengambil kain untuk menyumpal mulutnya sendiri sambil menggigit. Sakit sekali, merengek kesakitan. Nah, singkat cerita, 2 hari sudah Hasan menahan sakit itu. Mas, apa pergi ke mantri apa gimana Mas? Ini kok seperti ini? Jangan nanti warga tahu kalau aku ini sakit. Jangan, mending panggilkan saja, suruh ke sini. Hasan meminta manggilnya ini malam-malam agar warga nggak ngerti. Mantri datang, ini memberikan obat. Mantri pun kaget. Mantri bilang, ini penangannya nggak semudah ini Pak. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Udah diobatin aja sebisa kamu. Udah. Nah, dikasih obat ya kan, bukannya mereda, malah membengkak. Dan koreng itu semakin membesar. Kaki membengkak, koreng semakin membesar. Dan baunya sudah mulai membusuk. Aku kenapa ini kok seperti ini? Ini gara-gara aku ketahuan di kampung itu. Sialan. Disinilah jatuhnya Hasan. Anak-anak ketika melihat juga, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh waktu berburu nak. Bapakmu kan suka berburu ya. Ini bapakmu jatuh. Bapak kok bisa kayak gitu? Hasan semakin parah, mau ke rumah sakit takutnya kan tetangga nanti tahu. Hasan kenapa tiba-tiba seperti itu? Hasan nggak mau, udah pokoknya di sini aja. Tolong rawat aku Bu, tolong rawat aku. Tapi setiap diberi obat ya kan, diberi obat dari Pak Mantri segala macam, ini justru malah luka semakin membengkak. Akhirnya diberhentikan pengobatan itu. Kaki Hasan yang sebelah kanan yang terkena busur panah itu membengkak, mengoreng segala macam, ini sudah tidak bisa digerakkan. Hasan tidak doyan makan, udah nggak bisa nelen makan. Bu, Bapak kok seperti ini ya? Bapak kok seperti ini? Udah mulai parah.
Singkat cerita, hampir sebulan. Dan rumah sakit pun nggak kayak sekarang. Rumah sakit adanya di kota, sangat jauh. Dan kalaupun perjalanan ada warga yang melihat atau apa, pasti timbul pertanyaan. Terus menerus Hasan menahan kesakitan. Singkat cerita, ini berjalannya waktu udah 1 bulan. Hasan menahan itu semua, dan semakin parahnya ini merambat ke atas. Ini sudah sampai ke perut. Luka itu mengorengnya ini sampai ke perut. Dari kaki kanan ya kan, ini naik ke atas, mengeluarkan nanah dan membusuk. Hasan sudah tidak bisa apa-apa. Hanya bisa ngomong, itu pun sepatah-sepatah ngomongnya. Singkat cerita ya kan, ini Hasan menahan sakit yang luar biasa. Istrinya ini hanya menangis. Kondisi keuangan nggak tahu kenapa tiba-tiba sangat cepat. Habisnya ini sangat cepat. Lagi-lagi perhiasan dijual ya kan, untuk apa. Sangat cepat, hilangnya ini sangat cepat. Aneh. Sangat cepat tiba-tiba. Loh, kok uang udah mulai menipis, Dan ketika ya kan, ini istrinya udah memikirkan, ini udah nggak bisa apa-apa nih. Aku juga udah bingung nih, harus gimana nanganinnya. Tanpa sepengetahuan suaminya, ya kan, Narti langsung menuju, minta tolong, cerita sama ibunya Narti. Ibunya Narti kaget. Berarti suamimu itu iya bu, iya bener, suamiku ngelakuin kayak gitu bu, lelakon kayak gitu. Ya ampun, ibu pikir dia bekerja keras di luar entah di mana nak. Iya bu, ini gimana? Akhirnya ibunya ini nyariin kiai di kampungnya. Datanglah kiai sama ibunya juga datang ke situ. Nah setelah kiai ke situ ya kan, warga-warga kan jadi mikir, ada apa kiai datang ke situ? Siang-siang lagi. Warga-warga ini pada gosip kan, kok ada Pak Yai, kok ada mertuanya Hasan, ibunya Narti, ada apa ini? Nah Hasan kaget saat dia udah nggak berdaya. Hasan ini sempat kaget. Kalian mau apa? Narti, maafin aku Narti. Bu, maafin saya. Sambil mengerang menahan sakit. Maafin saya semuanya. Ini ulah saya. Akhirnya Hasan pun menceritakan dengan terbata-bata. Hasan menceritakan ini kenapa kok bisa Hasan ketahuan. Ini kenapa, awalnya seperti apa, ceritanya baru dimulai. Flashback ceritanya dimulai di sini. Kenapa Hasan bisa seperti itu? Ternyata, ya kan, ini saat Hasan masuk ke rumah janda itu, ya, Hasan masuk ke rumah janda itu, Hasan ini melihat perhiasan yang benar-benar banyak, ya kan. Hasan menunda untuk mengambil. Dia sudah ngambil, ya kan, tapi dia taruh lagi. Dia taruh lagi melihat kecantikan janda itu. Kemolekan janda itu ya kan, dengan tidur hanya mengenakan kemben, kain yang dililitkan ke badan. Hasan ini nafsunya membara. Ia menunda untuk ngambil, justru malah menyetubui perempuan tersebut dengan mematikan lampu-lampu minyak itu tadi ya kan. Hasan menyetubui. Nah perempuan ini kebingungan, ini siapa nyetubui aku nggak ngelihat apa-apa. Gelap, tapi kok banyak bulu. Kok badannya ini kayak hewan dan mendengkur terus. Kok seperti babi. Jadi ini meraba-raba saja. Dan ternyata pada saat itu ya kan, ini setelah Hasan ya kan menyetubui si janda itu ya kan, janda itu sempat teriak, "Tolong, ada babi. Hasan ketakutan. Dia membawa hanya sebagian saja perhiasan dibawa. Hasan ini lari. Perempuan tersebut dalam kondisi kesakitan. Dia masih teriak-teriak. Dengan kembali mengenakan kain itu sekena-kenanya, dia teriak-teriak. Dan ternyata, yang seperti awal saya bilang di part 1, kalian bisa nonton di part 1-nya. Ini lebih seru di part 1-nya, dan nanti disambung di part 2. Ternyata rumah itu ya kan, rumah si janda ini anaknya seorang dukun. Boom. Belakang rumah si janda itu ada pendopo-pendopo yang saya bilang tadi. Disitulah tempat ngumpulnya para dukun. Orang-orang pinter pada ngumpul di situ. Nah ketika teriak-teriak ya kan, ini menimbulkan suara. Para dukun-dukun itu tadi akhirnya mendengar akhirnya mereka semua, ini ada beberapa dukun ya kan, yang sedang ritual di situ. Dia tergugah ya kan, ini ada apa? Oh anaknya diperkosa. Nah anaknya teriak-teriak kan, ini si janda ini teriak-teriak, "Babi Pak, ada babi." Saat itu juga karena memang banyak dukun di situ ngumpul, markasnya dukun,
Ini dengan gampang melihat, oh ini sasarannya di sini, larinya ke sini, kepung sana, kepung sini, dengan menggunakan busur panah yang memang sudah dibacakan mantra. Busur panah ini terbuat dari besi kuningan, ya kan? Ini dilepaskan, das. Saat itu besi malah mengejar Hasan, walaupun, ya kan, Hasan ini lari kemanapun besi itu terus mengejar. Makanya yang terkena adalah kakinya Hasan. Untung tidak tubuh. Mungkin kalau bagian tubuh Hasan sudah otomatis di situ udah terkena, ya kan? Udah ketangkep. Nah, saat itu juga Hasan kesakitan, ya kan, masuk ke dalam sungai, ya kan. Dia sempat mencabut, itu pun langsung berdarah. Wah, darah mengucur deras. Hasan sempat mengambil kuningan itu dan di tangan Hasan pun merasakan panasnya luar biasa. Ini dukun ketemu dukun ternyata. Hasan pun langsung kembali masuk ke hutan dengan dia jalan ini sudah benar-benar kesakitan. Kesakitan terus sampailah di rumah. Nah, itulah flashbacknya. Kenapa Hasan bisa tidak sembuh? Ternyata Hasan salah masuk. Di situ adalah sarangnya para dukun. Hasan menceritakan seperti itu, Pak Yai. Seperti itu kesalahan saya. Dan maafkan saya semuanya. Saya tahu saya tidak lama lagi. Saya pasti akan mati karena luka ini sudah begitu parah. Pak Yai pun sambil wirid mendengarkan kesaksian Hasan. Pak Yai ngomong sama istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan mertuanya. Tinggal kalian ikhlaskan. Barang juga semua sudah habis kan? Itu hilang dengan sendirinya. Itu begitu cepat. Ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini perbuatan kamu, San. Dan gak lama kemudian, Hasan pun mengembuskan nafas terakhir. Hasan meninggal ini dengan lidah, ya kan? Lidah keluar menjulur. Matanya terbelalak. Hasan mati. Karena udah parah, luka koreng sudah mulai naik ke badan. Udah mulai naik ke perut, parah. Semua nangis. Gegerlah akhirnya kampung. Geger kampung di situ akhirnya berita menyebar. Kalau ternyata Hasan melakoni pesugihan. Nah, karena saking malunya, warga ini ngomongin Narti, wah pantas pesugihan, wah pantas. Nah, saat itu juga Narti menjual rumah dengan murah. Dan dia tinggal di tempat kampung ibunya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga malu. Panji juga minta pindah sekolah. Karena apa? Semua teman-teman Panji mulai menjauh. Semua teman-teman Panji yang anak buahnya Panji ini pada menjauh, ketakutan. Wah, nanti jangan-jangan kita celaka. Dan Panji udah mulai dijauhin teman. Akhirnya, ya kan, ini mereka ini tinggal di tempat ibunya dan tidak punya apa-apa. Padahal Narti di sini ini tidak pengen, ya kan, suaminya ini seperti itu. Ternyata suaminya lelakon ilmu itu. Nah, berjalannya waktu mereka pun hidup semakin parah, semakin miskin kondisinya Narti dan anak-anaknya. Nah, untuk bagian, ya kan, di keluarganya Kunto ini tidak diceritakan. Ternyata ibunya ini masih hidup seperti apa, mayat hidup, ya kan. Ternyata dulunya Durno, ya kan, Juragan Durno juga melakukan pesugihan. Ternyata yang ditumbalkan adalah istrinya Durno dan orang-orang mengira sudah meninggal gitu, tapi ternyata dia seperti mayat hidup ini ada di dalam rumahnya Kunto, tapi di bagian ini tidak diceritakan. Ya kan, hanya dikirimkan kejadian-kejadian yang ada di keluarganya si Hasan. Gitu ya. Nah, itulah akhir dari seorang Hasan yang dimana dia rakus. Dia rakus, ya kan, dia kekurangan, dia dipecat segala macam. Setelah itu, ya kan, dia menjalani pesugihan. Dia menjalani pesugihan dengan seperti itu, dengan cara memakan hewan buas, menjalani ritual segala macam, ya kan? Dan pada akhirnya dia salah tempat. Yang ia curi ini ternyata markasnya para dukun. Nah, itu tadi ceritanya, ya kan? Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu kan ya. Karena di bagian-bagian ketikan-ketikan terakhir saya sedikit bingung gitu kan. Sedikit bingung, terus saya tanya ke tim, ya kan, ini bagaimana nih? Oh ya, ini mungkin seperti ini. Nah, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri, ya kan, Mas, saya punya cerita nih Mas, dulu kakek saya atau apa segala macam, monggo silakan. Atau kalian mengalami sendiri gitu kan ya. Lebih seru kalau ketika kalian mengalami sendiri, saya bisa telepon kalian seperti apa gitu kan ya, biar saya mudeng paham horornya seperti apa. Caranya biar saya mudah untuk menghafal, dikirimnya seperti ini. Ini dikasih nama dan nama kota pertama, ya kan, diketik per paragraf gitu atau per kalimat. Titik komanya jelas gitu. Ini konfliknya seperti apa, horornya seperti apa,
gitu kan ya. Hantunya seperti apa, penampakannya seperti apa, konfliknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, itu jelas gitu. Nanti ketika kita sudah memastikan oh ya cerita ini akan dibawakan, baru kita telepon gitu, baru kita telepon untuk kembali mendengarkan cerita yang sudah kalian tulis gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo ya, @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian ya, agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Karena apa? Ini semakin hari semakin banyak yang masuk bergabung di WhatsApp gitu. Itu nomor saya pribadi gitu. Kalian bisa langsung hubungi nomor itu, yang langsung, Mas ini Mas, nama saya ini, kota saya ini gitu. Biar saya langsung save. Karena apa? Dengan begitu nanti akan saya masukkan ke dalam grup. Ketika ada tayangan terbaru dari Rao, Rian Agus Widodo atau Yoska Official, ini kalian mendapatkan tayangan yang terbarunya langsung gitu, tidak menunggu dari misalkan dari YouTube-nya gitu. Kadang kan YouTube ini telat nih ngasih informasinya, ya. Ngasih infonya ini telat, ini dari saya ini langsung bisa kalian langsung nonton gitu ya. Oke. Nah, pesan saya ya kan, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun ya kan, kita sejatuh-jatuhnya, kita serendah-rendahnya, jangan sampai kita melakukan pesugihan. Karena apa? Efeknya sekali lagi ya kan, nggak cuma dari si pelaku, akan tetapi bisa ke keturunan-turunan selanjutnya gitu loh. Keturunan-keturunan selanjutnya ini bisa merasakan dampaknya gitu, merasakan dampaknya, bisa kena yang musibah atau apa segala macam. Nah, tolong hindari yang namanya pesugihan, karena sering kali, Mas, itu yang cerita itu pesugihannya di mana Mas? Tanya seperti itu. Nah, kalau bisa jangan, beneran jangan sampai. Karena semua pengirim cerita yang dia ini mungkin pernah mengalami atau seperti itu, ini mau wanti-wanti saya juga, ngasih tahu Mas ke yang lain Mas, jangan melakukan pesugihan. Gitu. Nah, ini saya juga menyampaikan gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Sehat selalu. Amin. Panjang umur, rezeki mengalir. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif